Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yovita Rosalina, saya adalah mahasiswa Universitas Ciputra dari jurusan Accounting Angkatan 2023 dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep proses pencatatan itu apa dan langkah-langkah melakukan pencatatan untuk sebuah transaksi atau banyak transaksi ya. Nah, proses pencatatan sendiri adalah proses mencatat transaksi-transaksi yang nanti akan memengaruhi akun-akun di perusahaan gitu. Nah, proses pencatatan sendiri terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah jurnal umum, kedua adalah buku besar, yang ketiga adalah neraca saldo. Begitu. Kita akan membahas yang langkah pertama terlebih dahulu, yaitu jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah dokumen yang berisi pencatatan transaksi perusahaan yang nantinya akan memengaruhi akun dari perusahaan tersebut. Gitu. Dan akan menghasilkan saldo akhir untuk setiap akun di akhir periode. Nah, itu nanti kita spill pada langkah yang ketiga. Nah, jurnal umum sendiri disusun dari persamaan dasar akuntansi. Ini adalah pelajaran atau bab awal pada mata pelajaran atau mata kuliah accounting yang kalau paham pasti mengerjakan jurnal umum ini pasti mudah gitu, karena intinya adalah seimbang. Tapi nggak hanya seimbang secara gamblang gitu. Jadi, persamaan dasar akuntansi tersusun atas aktiva yang sama dengan pasiva. Nah, aktiva adalah aset atau hak perusahaan. Sedangkan pasiva itu tersusun atas dua, yaitu liabilitas yang ditambah dengan ekuitas. Liabilitas adalah hak milik pihak eksternal, sedangkan ekuitas adalah hak pemilik perusahaan. Di sini maksudnya adalah hak perusahaan adalah contohnya uang kas. Jadi perusahaan memiliki uang kas itu adalah hak perusahaan untuk menggunakan uang kas tersebut. Nah, contoh dari liabilitas atau hak milik pihak eksternal. Jadi ada sebuah perusahaan meminjam uang kas kepada perusahaan A. Oleh karena itu perusahaan A pasti memiliki hak atas uang kas di perusahaan yang meminjam uang kas di perusahaan A itu tadi. Sehingga perusahaan A punya hak untuk menagih uang kas yang tadi dipinjam oleh perusahaan yang meminjam uang kas ke perusahaan A tadi gitu. Nah, ekuitas adalah hak pemilik perusahaan gitu. Di sini contohnya adalah pemilik perusahaan pernah menyetorkan modal kepada perusahaan gitu. Nah, karena disusun dari persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva, nah aktiva ini punya sifat yang nantinya akan memengaruhi jurnal umum, yaitu jurnal umum kan tersusun dari saldo debit dan juga saldo kredit. Saldo debit ada di sisi kiri, sedangkan saldo kredit ada di sisi kanan. Nah, aktiva memiliki sifat apabila dia bertambah, misalnya aset bertambah, uang kas bertambah, maka akan berada di posisi debit. Kalau berkurang ada di posisi kredit. Nah, sedangkan pasiva harus seimbang dengan jumlah aktiva. Oleh karena itu pasiva akan mengambil kebalikan dari aktiva, yaitu pasiva apabila bertambah di kredit, berkurang di debit, seperti itu. Nah, untuk memahami bagaimana persamaan dasar akuntansi itu sangat memengaruhi jurnal umum, maka kita akan mengerjakan contoh soal. Di sini kita diminta untuk menentukan posisi akun yang dipengaruhi oleh adanya transaksi. Ini ada 4 transaksi. Transaksi yang pertama yaitu Tania menerima uang jajan bulanan dari orang tuanya. Oleh karena itu uang jajan atau uang kas Tania bertambah. Nah, uang kas adalah aset, sehingga apabila aset bertambah maka aset akan berada di posisi debit, sehingga aset atau uang kas Tania tadi di debit gitu. Nah, transaksi yang kedua, siang harinya Tania menggunakan uang jajan bulanannya untuk membeli mochi, sehingga uang jajan yang tadi dimiliki Tania pasti akan berkurang untuk membeli mochi. Oleh karena itu, apabila uang kas atau aset Tania berkurang, maka kas atau aset tersebut akan dikredit. Nah, transaksi yang ketiga, Matthew meminjam uang kepada Vincent. Di sini kita melihat dari sudut pandang Matthew ya. Nah, Matthew meminjam uang kepada Vincent. Maka utang Matthew pasti bertambah gitu. Wah, banyak utang nih, sedih gitu. Nah, oleh karena itu apabila utang yang termasuk liabilitas tadi bertambah, maka utang atau liabilitas tadi akan dikredit gitu. Nah, keesokan harinya Matthew sudah mengembalikan uang Vincent yang ia pinjam kemarin. Berarti karena sudah dikembalikan uang Vincent, maka utangnya Matthew sudah berkurang. Berarti Matthew lega ini ceritanya gitu. Berarti utang Matthew berkurang, maka liabilitas Matthew berkurang, sehingga apabila berkurang utang atau liabilitas akan
debit, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi yang nantinya akan mempengaruhi jurnal umum, tepatnya untuk aktiva yaitu aset, pasiva untuk lebih tepatnya liabilitas. Sekarang kita akan membahas tentang ekuitas. Nah, bagaimana sih ekuitas itu akan memengaruhi jumlah pasiva untuk persamaan dasar akuntansi ini. Nah, ekuitas karena berada di sisi pasiva, maka ekuitas apabila bertambah pasti di kredit dan berkurang pasti akan di debit. Karena tadi pasiva itu adalah kebalikan dari aktiva untuk menyeimbangkan jumlah aktiva itu. Nah, tapi kenapa sih kok ekuitas ini sedikit berbeda gitu? Karena ekuitas ini tersusun atas banyak akun gitu. Ya memang kalau misalnya akunnya aset atau akunnya liabilitas memang banyak, tapi mereka tuh biasanya akunnya nih sifatnya nih sama gitu. Jadi semua akunnya pasti akan dipukul sama. Jadi apabila bertambah pasti di debit, berkurang pasti di kredit. Itu untuk akun aset. Kalau akun liabilitas berarti kebalikannya. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Tapi ekuitas ini akunnya punya sifat masing-masing. Nggak sama seperti akun-akun di aset atau akun-akun di liabilitas. Nah, akun-akun ekuitas ini ada apa saja sih? Yang pertama ada modal. Yang kedua, prive, laba ditahan, dividen, pendapatan, dan beban. Nah, apabila akun tersebut punya sifat yaitu menambahkan ekuitas, maka karena ekuitasnya ditambahkan, maka ekuitas akan berada di posisi kredit. Dan kalau akun tersebut sifatnya mengurangi ekuitas, maka kebalikannya. Berarti akun tersebut akan berada di posisi debit. Gitu. Bertambah di kredit, berkurang di debit untuk ekuitas. Nah, langsung saja untuk memahami bagaimana sifat akun ekuitas pada persamaan dasar akuntansi, kita langsung masuk ke contoh soal. Baik, di sini ada 6 transaksi. Bentar, supaya kelihatan. Oke, ada 6 transaksi. Yang pertama, PTA mendapat kas sebagai investasi awal. Berarti kas tersebut atau investasi tersebut adalah modal dari PTA. Sehingga modal PTA bertambah. Nah, apabila modal bertambah atau ekuitas bertambah, maka ekuitas atau modal tersebut akan di kredit. Itu modal di kredit. Maaf, ketutupan. Selanjutnya untuk transaksi kedua, PTA memperoleh pendapatan atas jasa yang dilakukan kepada klien. Nah, karena PTA memperoleh pendapatan nih, berarti dia memperoleh uang karena sudah melakukan pekerjaan. Wah, kaya nih. Nah, karena itu pendapatan atau ekuitas dari PTA bertambah. Sehingga kalau bertambah, maka ekuitas atau pendapatan akan di kredit. Seperti ini. Nah, transaksi yang ketiga, untuk beban. PTA membayar beban listrik bulanan gitu. Maka PTA mengeluarkan uang untuk membayar beban. Oleh karena itu, ekuitas PTA pasti berkurang karena harus membayar beban listrik bulanan ini gitu. Oleh karena itu, karena bebannya mengurangi ekuitas sehingga ekuitasnya berkurang, maka beban akan ditulis di debit. Gitu. Selanjutnya, ada laba ditahan. Dari total pendapatan dan total beban, PTA memperoleh laba. Karena sudah mendapat pendapatan, dari pendapatan digunakan untuk membayar beban, masih sisa, itu namanya laba. Nah, laba tersebut rencananya tidak akan dibagi kepada para pemegang saham yang tadi sudah melakukan investasi di awal pendirian PTA itu. Gitu, nggak akan dibagi. Sehingga karena tidak dibagi, maka ekuitasnya sama dong, nggak akan berkurang dong. Berarti ekuitasnya, karena nggak akan berkurang, berarti dia bertambah lah. Kalau bertambah, maka ekuitas atau laba ditahan akan di kredit. Gitu, maaf ya, ketutupan. Ini aja. Oke. Nah, lanjut. Untuk transaksi yang ke-5. Bulan berikutnya, PTA berencana membagi laba atau melakukan pembagian dividen. Yang tadi ditahan, sekarang ya udahlah dibagi gitu. Nah, karena dividennya dibagi, maka dividen tersebut mengurangi modal karena modalnya harus berkurang karena mau dibagi ke pemegang saham gitu. Sehingga apabila modalnya tadi berkurang karena harus dibagi, maka ekuitas atau dividen itu akan di debit gitu karena modalnya berkurang. Jadi kalau berkurang maka ekuitas di debit, dividennya di debit. Nah, yang terakhir, prive pemilik PTA sedang membutuhkan uang sehingga ia mengambil kembali uang yang ia pernah investasikan di awal pendirian PTA. Nah, karena uang PTA itu diambil oleh pemiliknya, maka uang atau modalnya PTA pasti berkurang dong karena diambil. Sehingga prive tadi mengurangi ekuitasnya PTA, sehingga prive atau ekuitasnya tadi di debit, seperti itu.
Nah, setelah kita memahami bagaimana cara kerja persamaan dasar akuntansi untuk jurnal umum, sekarang kita mulai mempelajari dan mengerjakan contoh kecil-kecilan jurnal umum gitu. Jadi dari tadi kita belum membahas jurnal umum nih. Oke, jurnal umum sendiri tersusun atas debit dan kredit. Jadi kalau membuat jurnal umum harus ada kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit ada di sebelah kiri, kolom kredit ada di sebelah kanan. Jangan sampai nggak ada gitu, jomplang. Nah, jurnal umum akan memengaruhi minimal 2 akun, yang salah satu akunnya akan di debit dan satunya akan di kredit. Di sini maksudnya transaksi yang kita catat di jurnal umum pasti akan memengaruhi kedua kolom, yaitu pasti yang satu ada di debit, yang satu pasti ada di kredit. Itu untuk akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Nah, langsung saja untuk memahami penjelasan ini kita langsung kepada contoh soal. Nah, contoh untuk soal jurnal umum, yaitu yang pertama, ya hanya satu sih. Pemilik PTA sedang membutuhkan uang, sehingga ia mengambil kembali kas yang ia pernah investasikan di awal pendirian PTA. Ini kita pakai contoh yang tadi. Di sini, akun yang dipengaruhi pasti kita tahu kalau pemilik PTA melakukan pengambilan pribadi atas uang yang pernah ia setorkan di PTA, maka itu disebut sebagai prive. Dan akun kedua yang dipengaruhi adalah kas, karena kasnya diambil oleh pemilik PTA, bukan dicuri. Nah, oleh karena itu, kira-kira prive akan berada di posisi mana, kas akan ada di posisi mana. Nah, sekarang kita mulai menggunakan logika dari persamaan dasar akuntansi tadi. Nah, prive karena mengurangi modal, karena diambil tadi, maka prive pasti akan di debit, karena modalnya berkurang karena diambil tadi. Maka prive di debit. Nah, untuk menyeimbangkan posisi debit, maka akun kas pasti ada di kredit. Tapi bagaimana logikanya? Nah, karena tadi kasnya itu diambil oleh PTA untuk kepentingan pribadinya, maka kasnya berkurang. Nah, apabila kas berkurang atau aset berkurang, maka kas atau aset akan di kredit, seperti itu. Nah, setelah kita memahami bagaimana jurnal umum bekerja, kita akan mempelajari apa itu buku besar gitu. Nah, dari transaksi-transaksi yang tercatat di jurnal umum, kita pindahkan, atau namanya kita pindah bukukan nilai-nilai dari transaksi di jurnal umum tersebut ke buku besar. Nah, buku besar ini sifatnya adalah satu untuk setiap akun. Jadi setiap akun pasti punya satu buku besar. Jadi kalau di jurnal umum tadi ada tulisan yang terpengaruhi akun kas sebesar segini. Oleh karena itu, untuk buku besar akun kas, kita ambil dari jurnal umum akun kas, terus kita pindahkan ke buku besar. Nah, untuk memahami penjelasan, kita langsung saja kepada contoh soal. Daripada bingung ya kan? Nah, contoh soal sudah menunggumu di sini. Gitu. Di sini ada 4 transaksi. Kita baca dulu transaksinya apa saja dan akun yang terpengaruhi ini apa saja. Tapi kita nggak menggunakan jurnal umum ya di sini. Karena itu nanti untuk video part yang kedua. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan logika persamaan dasar akuntansi untuk mengetahui posisi debit dan kredit untuk akun samping. Gitu. Kita langsung baca saja lah. Tania menerima uang jajan bulanan dari orang tuanya yaitu sebesar 1 juta. Gitu. Nah, berarti Tania menerima uang kas. Berarti akun yang terpengaruhi di sini adalah akun kas. Nah, karena uang kasnya Tania itu bertambah karena baru diberi uang jajan oleh orang tuanya yaitu 1 juta, maka apabila kas bertambah atau asetnya Tania bertambah, maka kas atau aset tersebut akan ditulis di posisi debit, yaitu sebesar 1 juta. Gitu. Nah, siang harinya, setelah mendapatkan uang jajan, Tania menggunakan uang jajan bulanannya untuk membeli mochi 50.000. Oleh karena itu, karena uang jajannya pasti berkurang karena digunakan untuk membeli mochi, maka uang kas yang berkurang atau aset yang berkurang akan ditulis di posisi kredit, yaitu 50.000 ada di posisi kredit. Seperti ini. Keesokan harinya, Ana meminjam uang kepada Tania, yaitu 100.000. Berarti uangnya Tania berkurang karena ia meminjamkan Ana uang 100.000. Nah, apabila uang kas Tania berkurang atau aset Tania berkurang, maka akan di kredit, yaitu 100.000 di kredit. 2 hari berikutnya, Ana mengembalikan uang Tania yang ia pinjam kemarin. Berarti Tania menerima atau memperoleh uangnya kembali gitu. Berarti kalau memperoleh uangnya kembali, berarti uang Tania bertambah dong. Nah, apabila uang Tania atau aset Tania bertambah, maka
uang atau kasnya tadi atau asetnya tadi bertambah di debit gitu, ada di posisi debit, maka uangnya tadi dipinjam 100.000 dikembalikan berarti ada di debit seperti ini. Nah, setelah kita mencatat transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum ini, walaupun ini bukan jurnal umum, ini hanya contoh soal untuk memahami logikanya saldo ada di posisi debit atau kredit. Nah, setelah itu kita total yang ada di posisi debit berapa, yang ada di posisi kredit berapa, gitu. Nah, kita total terlebih dahulu. Nah, yang ada di posisi debit adalah 1.100.000, yang ada di posisi kredit adalah 150.000. Nah, cara kerja buku besar berikutnya adalah apabila saldo yang ada di posisi debit untuk akun tersebut lebih besar daripada yang ada di posisi kredit, maka debitnya kita kurangkan dengan kredit, saldo debitnya dikurangkan dengan saldo kredit, gitu. Nah, kemudian hasilnya kita tulis di posisi debit, karena berarti kasnya itu ada, gitu. Jadi banyak, jadi dia akan bertambah, jadi ada di posisi debit. Nah, sedangkan kebalikannya, apabila saldo akun tersebut lebih besar di kredit daripada di debit, maka saldo akhir untuk akun tersebut yang ada di kredit dikurangkan dengan yang ada di debit, seperti itu. Dan hasilnya kita tulis di kredit, berarti lebih banyak atau lebih cenderung di kredit, seperti itu. Nah, karena di sini 1.100.000 yang ada di debit lebih besar daripada 150.000 yang ada di kredit, oleh karena itu yang ada di debit 1.100.000 kita kurangkan dengan yang ada di kredit 150 gitu. Maka hasilnya adalah 950 ada di posisi debit. Gitu. 950 ada di posisi debit untuk akun kas gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan untuk semua akun yang terpengaruhi akibat adanya transaksi di jurnal umum, kita buatkan satu persatu buku besarnya. Nah, kita akan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo itu bagaimana sih? Ini kira spill dulu. Tada! Nah, neraca saldo itu adalah catatan semua saldo akhir akun di posisi yang terbentuk, yaitu dari debit atau kredit akibat adanya transaksi. Nah, di sini maksudnya seperti ini. Neraca saldo itu terbentuk karena saldo akhir dari semua akun. Nah, di sini contohnya adalah akun kas. Saldo akhirnya adalah 950 terbentuk di posisi debit karena adanya transaksi-transaksi ini. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, 950 ada di posisi debit. Nah, total saldo akhir debit dan kredit di neraca saldo itu nantinya harus seimbang. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, ini kita contoh. Tadi dari saldo akhir buku besar kas, kita dapat 950 ada di posisi debit, dan 950 di debit untuk akun kas ini kita pindahkan ke neraca saldo. Jadi nanti di akun kas di neraca saldo ini tulisannya ada 950 di posisi debit, seperti ini. Gitu. Nah, untuk poin yang kedua, saldo akhir debit dan kredit di neraca saldo harus seimbang. Jadi totalnya ini nanti di sebelah sini, di bawah ini, harus sama. Gitu. Jadi setelah kita pindahkan saldo akhir buku besar untuk setiap akun, misalnya Bank BCA, piutang usaha, perlengkapan, asuransi DPR, peralatan, dan lain sebagainya, setelah kita pindahkan sampai di beban gaji, sesuai dengan posisi yang terbentuk, baik debit maupun kredit, misalnya pendapatan ada di kredit, ya nanti yang di debit kita total, yang di kredit kita juga total, dan total untuk di debit dan kredit ini harus seimbang. Dan kita langsung pada contoh saja. Nah, contoh, setelah ini tadi di akun kas, untuk saldo akhir buku besarnya ada 950. Setelah itu kita dapat modal juga saldo akhir buku besarnya juga 950. Maka total untuk neraca saldonya sudah seimbang dong, 950 dan 950. Berarti neraca saldonya sudah seimbang, berarti sudah aman. Kalau belum seimbang, belum balance, berarti itu harus diteliti lagi gitu. Kenapa sih kok harus diteliti? Karena setiap transaksi itu pasti akan memengaruhi dua akun gitu. Minimal 2 akun, bisa jadi lebih gitu. Oleh karena itu, keseimbangan debit dan kredit harus terbentuk untuk menunjukkan bahwa aktiva dan pasifa suatu perusahaan itu seimbang. Jadi maksudnya adalah aktiva dari perusahaan, misalnya kita dapat uang kas. Nah, kita dapatnya dari mana? Misalnya dari utang, itu pasifanya. Itu harus seimbang, harus ada catatannya. Kalau enggak kan kita nggak tahu. Loh, kita dapat uang kas dari mana ini? Gitu kan kita nggak tahu itu dapat dari utang atau dari pemilik gitu. Jadi harus seimbang untuk mengetahui posisinya itu. Gitu. Supaya nanti kalau ditagih sama kreditur, atau misalnya pemilik perusahaan mau mengambil priva, itu kita nggak kebingungan gitu. Nah, sama halnya dengan kehidupan, debit dan kredit harus seimbang. Asik. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita lihat untuk contoh soal pengaplikasian
konsep proses pencatatan di video part 2. Terima kasih.